Teman-teman sekalian, kalau kita amati ya, negara-negara barat yang maju seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika, itu mereka semua kompak dalam satu hal, yaitu soal penerapan sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Nah, jadi sekulerisme ini ya gampangnya adalah ketika negara itu memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral terhadap agama-agama. Jadi kamu mau beragama silahkan, mau nggak beragama juga ya nggak ada masalah. Cuma ya di tataran realitanya, pada kenyataannya sekulerisme ini juga kadang dipakai sebagai alat untuk menindas nilai-nilai keagamaan. Seperti di beberapa negara ya, kayak Prancis dan Jerman itu ada daerah-daerah yang melarang penggunaan jilbab di tempat-tempat umum. Cuma ya memang perlu diakui bahwa negara-negara tersebut memang ya negara maju, baik secara ekonomi maupun bahkan politik dan militer. Mereka semua adalah negara-negara yang diperhitungkan kekuatannya. Jadi kalau Indonesia itu pengen maju, apakah juga harus melakukan hal yang sama, yaitu mengecilkan ya peran agama di kehidupan sehari-hari masyarakatnya? Halo teman-teman semua, saya Adnan dan selamat datang kembali di channel saya. Saya adalah seorang alumni pesantren Muhammadiyah dan dulu ketika di pondok saya pernah diajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Di sana kita semua belajar bahwa dulu ternyata umat Islam itu pernah jaya. Kerajaan-kerajaan Islam seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dan Turki Utsmani itu punya masa-masa puncaknya masing-masing. Dinasti Abbasiyah itu malah biasanya dinamakan sebagai the Golden Age of Islam, abad-abad keemasan Islam. Karena kota Baghdad yang jadi ibu kotanya itu adalah sebuah kota yang jadi pusat ilmu pengetahuan ya, baik dari sains, matematika, astronomi, dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat negara-negara Islam yang sekarang ya, nggak usah jauh-jauh lah, negara kita aja Indonesia. Itu kan secara ekonomi juga kita masih nunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Kemudian secara militer dan politik juga kita bukan pihak yang dipertimbangkan oleh dunia internasional. Dan bahkan ya negara-negara Arab, negara-negara Teluk yang kaya akan minyaknya dan ekonominya pada maju-maju, itu pun bisa dibilang secara politik dan militer itu nggak terlalu diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan dunia. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Israel itu mengamuk di Gaza sampai menghancurkan sekitar 80% seluruh bangunan yang ada di sana. Itu negara-negara Teluk juga ya hanya bisa mengancam, nggak ada konsekuensinya. Jadi ini kan sebenarnya menimbulkan sebuah pertanyaan besar ya. Bagaimana mungkin sebuah umat yang awalnya itu di puncak peradaban ya, kemudian anjlok seanjlok-anjloknya sampai hanya jadi samsak di antara kekuatan-kekuatan dunia. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pada hari ini kita semua akan ditemani oleh Buya Hamka. Dan barangkali di antara teman-teman ini ada yang belum kenal dengan Buya Hamka, maka kita ya kenalan dikit lah ya. Jadi Buya Hamka ini adalah seorang ulama Minangkabau, dan nama Hamka sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau juga aktif di Muhammadiyah dan beliau merupakan ketua MUI pertama ya. Beliau juga merupakan salah seorang pejuang di masa-masa revolusi Indonesia dan beliau sudah dapat gelar pahlawan nasional. Dan pada kesempatan kali ini kita semua akan bahas setidaknya dua faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yaitu yang pertama adalah faktor eksternal ya. Dalam arti ini asalnya dari di luar ya tubuh umat Islam. Dan yang kedua otomatis adalah faktor internal atau masalah yang memang menyebabkan ya kemunduran umat Islam dan itu berasal dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Oke teman-teman, dan sekarang kita bahas ya faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini teman-teman biasanya dilupakan ya atau ditutupi mungkin oleh orang-orang ateis, orang-orang agnostik, dan orang-orang liberal ketika mereka itu pengen nyalahin umat Islam. Jadi mereka biasanya ngomong di medsos, lihat tuh negara-negara barat, mereka semua pada maju karena mereka melepaskan nilai-nilai keagamaan pada kehidupan ya sehari-hari mereka. Dan sekarang kita lihat nih, mereka bilang, negara-negara seperti Indonesia, ya, Bangladesh, Pakistan, itu mereka semua jadi negara berkembang, ya nggak maju-maju. Itu karena mereka pada mabok agama. Mereka-mereka nih yang ngomong seperti itu biasanya mereka juga nggak pada sadar bahwa kemajuan yang ada di Barat itu bukan sebuah proses yang instan. Itu adalah sesuatu yang mereka jalani selama ratusan tahun ya untuk memupuk kekayaan dan kemakmuran. Dari mana mereka dapat kemakmuran itu? Salah satunya yang paling penting adalah dari hasil menghisap negara-negara Muslim yang pada terjajah. Dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang bertanya, apakah memang masa-masa penjajahan itu sebegitu ngefeknya terhadap negeri-negeri kaum muslimin? Jawabannya adalah iya. Sebagai contoh yaitu ada negara India, dulunya adalah jajahan dari Inggris. Sebelum dijajah Inggris, India itu dikuasai oleh dinasti Mughal, dinasti dari kalangan umat Islam. Ketika sebelum Inggris masuk, India itu adalah eksportir terbesar di dunia. Mereka menguasai sekitar 25% semua barang yang ada di pasar internasional. Bayangin ya sebuah negara yang menguasai 1/4 ekonomi dunia. Setelah Inggris masuk, kemudian menjajah India,
kemampuan ekspornya dan kemampuan ekonominya perlahan turun secara drastis, dan di akhir kekuasaan Inggris, kekuatan ekspor India hanya sekitar 4% dari yang tadinya 25%. Indonesia sendiri dulu pernah mengalami apa yang dinamakan sebagai tanam paksa. Jadi para petani, para penduduk itu disuruh nanam barang-barang yang sekiranya laku di pasaran Eropa. Ya mungkin kalau dilihat sekilas mah bagus kan, bisa jualin barang di pasar internasional. Ya masalahnya yang patok harga itu juga pemerintah Belanda. Jadi mereka nggak bakal mau rugi, dan yang rugi adalah masyarakat kita sendiri. Kejadian ini juga menimbulkan berbagai wabah kelaparan. Karena ya tanam paksa itu kan pengalih fungsian ya lahan dari tanaman yang biasanya digunakan untuk menyambung hidup ya seperti padi, gandum dan sebagainya, itu ditanami kemudian tanaman yang kiranya laku seperti kopi, teh dan lain-lain. Dan karena parahnya kebijakan tanam paksa ini, bahkan di antara orang Belanda sendiri pada akhirnya ngerasa bahwa kayaknya kita udah kejauhan deh. Jadi memang hasil dari tanam paksa itu benar-benar sangat memakmurkan negeri Belanda ya. Pajak-pajak diturunin, bangunan-bangunan ditinggikan, dan jalan-jalan dibangun. Semua itu ya dari mana lagi sumbernya kalau bukan dari hasil jerih payah orang-orang Indonesia yang kemudian pada kena wabah kelaparan. Tapi kemudian kalau dipikir, kok bisa sih orang-orang Eropa itu segitu mudahnya mengeksploitasi atau memeras kehidupan dan tanah-tanah subur negeri-negeri kaum muslimin? Nah, dalam hal ini Buya Hamka mengatakan bahwa negeri-negeri Eropa itu mengeruk kekayaan dari sebuah umat yang sedang tidur. Kenapa Buya Hamka menyebutnya sebagai umat yang sedang tidur? Nah, pada kali ini kita menuju ke faktor yang kedua, yaitu faktor internal dari kalangan umat Islam sendiri yang menyebabkan kemundurannya. Ketika membahas tentang kemunduran umat Islam, Buya Hamka ini setidaknya menunjuk kepada dua pihak. Yang pertama adalah para penguasa umat-umat Islam sendiri yang dulu adalah para sultan-sultan dan khalifah-khalifah. Dan yang kedua itu adalah para ulama-ulamanya. Ketika menunjuk para penguasa kaum muslimin sebagai biang kemunduran umat Islam itu sendiri, Buya Hamka kemudian menjelaskan bagaimana kondisi para sultan atau khalifah di akhir-akhir masa Bani Abbasiyah. Mereka ini, kata Buya Hamka, itu duduk di istana-istana mereka yang megah, dikeliling oleh para perwira tentara dan pelayan istana, dan mereka sendiri duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas. Dan mereka ada di balik lampu atau tirai yang memisahkan antara baginda dengan rakyat yang mau menghadap. Jadi, dan kalau ada yang mau menghadap kepada sang sultan, itu harus sujud terlebih dahulu dan nggak boleh itu menatap langsung ke mata sang baginda khalifah ini. Buya Hamka itu bahkan secara sarkastik sampai bilang, kalau sampai ada utusan luar negeri yang datang ke istana dan disuruh ikut protokol yang seperti ini, itu dia bakal bilang, apakah ini Tuhan Allah yang kalian semua sembah? Budaya yang demikian ya, kata Buya Hamka, sebenarnya adalah sebuah adat dari kerajaan-kerajaan masa lalu sebelum Islam ya, raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Cuma kemudian hal-hal seperti itu juga masuk ke istana-istana para sultan. Makanya benar kalau Nabi bilang itu la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Kata Nabi, kita semua itu lambat laun akan mengikuti jalan para pendahulu-pendahulu kita ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, kalau mereka itu pada masuk ke lubang biawak, maka kita juga bakal ikut. Ketika sahabat tanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Ya Rasulullah jawab, ya kalau bukan mereka, siapa lagi? Selain menjelaskan keadaan para sultan pada akhir masa dinasti Abbasiyah, Buya Hamka juga menjelaskan keadaan para sultan di akhir masa-masa Turki Utsmani. Kata Buya Hamka, para sultan di akhir-akhir masa tersebut itu bisa dibilang mereka semua adalah diktator. Jadi kebebasan berpendapat dibungkam, kemudian kalau memang ada ulama atau tokoh politik ya yang tulus ingin membenahi pemerintahan, ingin memperlakukan reformasi, itu mereka semua dibuang atau bahkan dibunuh, seperti kejadian yang menimpa kepada Midhat Pasha. Kalau kemudian kita semua bertanya, kok bisa sih penguasa kaum muslimin pada jadi seperti itu? Nah, pada masalah ini kita semua beranjak menuju pihak kedua yang ditunjuk oleh Buya Hamka, yaitu para ulama-ulama kaum muslimin. Perlu diingat ya bahwa di sini Buya Hamka itu tidak mengkritisi seluruh ulama, namun yang beliau sasar adalah ulama-ulama ulama-ulama buruk, yang mereka ini kerjaannya adalah mencarikan fatwa atau dalil untuk pembenaran apa yang dilakukan para penguasa-penguasa muslim ketika dulu berlaku zalim. Buya Hamka itu dulu menjelaskan bahwa keadaan para ulama-ulama ini itu kalau khutbah itu senantiasa bilang bahwa jangan tertipu dengan dunia ya. Kemudian jangan sampai pada memupuk harta. Padahal para penguasa-penguasa yang ada di istana ketika itu ya pada memupuk harta dan pada tergila-gila sama dunia, dan mereka nggak pernah kena teguran dari ulama-ulama tersebut. Kemudian kalau ada penguasa yang berlaku zalim kepada kaum muslimin, yang ulama-ulama itu cuma sekedar bilang, kalian harus sabar ya, kalau dizalimi pemerintah maka itu sejatinya adalah pengingat dari Allah kepada kita yang suka banyak dosa.
Jadi harus sabar, sabar, dan sabar ya. Kalau kita semua mati dalam keadaan sabar, maka dapat surga. Di sisi lain, penguasa-penguasa yang pada berlaku zalim itu ya nggak pernah kena teguran sama mereka. Jadi kalau bisa dibilang ya, ulama-ulama yang dikritik oleh Buya Hamka ini adalah ulama-ulama yang statusnya sebenarnya hanya sebagai buzzer dari pemerintah ya. Kalau pemerintah berlaku sesuatu yang zalim, mereka nggak pernah negur, tapi ketika masyarakat pada ngadu, mereka bilang bahwa ya kita sabar aja, ini udah takdir nih. Dan kita semua bisa bayangin ya teman-teman hasil akhirnya dari sebuah umat yang penguasanya itu pada terlena dengan kekayaan dan ulama-ulamanya sibuk jadi buzzer kekuasaan. Dengan keadaan yang sedemikian kolot dan terbelakang, ya kita nggak bisa berharap mereka semua menang ketika berhadapan dengan teknologi-teknologi dari negara Eropa. Dan ya wajar aja kita bisa dijajah selama ratusan tahun oleh mereka. Dan kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya Buya Hamka itu menunjuk pada 2 poin penting yang menjadi biang kemunduran umat Islam. Yaitu yang pertama adalah kaum musliminnya sendiri itu lupa dengan ajaran-ajaran Islamnya dan malah meniru ya kebiasaan orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah merajalelanya ketidakadilan di negeri-negeri kaum muslimin. Makanya benar, dulu itu Ibnu Taimiyah pernah ngomong bahwasanya innallaha yuqimu ad-daulah al-adilah wa in kanat kafirah. Allah itu bakal menegakkan kekuasaan sebuah negara yang di sana itu berlaku keadilan walaupun negara itu adalah negara kafir. Dan sebaliknya, wala yuqimu ad-daulah al-zalimah wa in kanat mu'minah. Dan Allah nggak bakal menegakkan kekuasaan negara-negara yang nggak adil walaupun negara itu statusnya adalah negara muslim. Dan hal ini kalau kita masukkan ke konteks Indonesia kita pada hari ini ya memang benar ya teman-teman. Di negara kita itu koruptornya masih bisa pada cengar-cengir, ada yang masih bebas lalu lalang di luar negeri. Ya bagaimana mungkin kita bakal bermimpi jadi negara maju kalau penegakan hukumnya aja nggak jelas. Jadi pertanyaan besar kita pada hari ini sudah terjawab ya. Apakah kita itu harus melepaskan nilai-nilai agama kita untuk menuju kemajuan? Jawabannya adalah tidak. Karena dulu dinasti-dinasti Islam juga mengalami masa kemajuan dan mereka itu nggak melepaskan nilai-nilai Islam mereka. Sebaliknya, yang harus kita benahi pertama adalah pemahaman kita terhadap agama kita sendiri dan juga yang kedua adalah menegakkan keadilan. Karena nggak mungkin ada negara maju yang sistem keadilannya itu bobrok. Oke, jadi demikian pembicaraan kita pada hari ini dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini biar ya tambah semangat aja untuk bikin video selanjutnya. Dari saya cukup dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.